Hari ini kita bertepatan, insya Allah sudah selesai ya, dan persiapan untuk menuju kurban atau Idul Adha, di mana tingkat permintaan hewan kurban pasti meningkat. Tapi ada sedikit kekhawatiran nih buat kita semua ya. Ternyata ini ada isu di mana mulai meningkatnya penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentunya bagaimana kita menyikapinya dan seperti apa sebenarnya dari penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban ini, seberapa besarnya dampaknya untuk kita semua ya. Ini kita akan langsung aja ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Priya Sembada, dosen Institut Pertanian Bogor. Mas Priya, jadi Mas Priya, kita ini sebenarnya kalau saya nggak salah kan, penyakit mulut dan kuku ini biasanya setiap tahunnya ini suka ada aja gitu kan untuk hewan kurban ini kalau saya nggak salah ya. Cuma kita pengen lebih tahu lagi mengenai PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak itu sebenarnya seperti apa ya Mas? Ya, penyakit mulut dan kuku ini bukan hal baru sebenarnya di Indonesia ya. Ini agak bergema ya sebenarnya. Ya, bahkan kalau dilihat dari sejarahnya di menjelang tahun 1900 saja sudah ada ya Mbak Dini ya. Dan ini juga Indonesia sudah cukup lama sebenarnya terbebas dari penyakit mulut dan kuku ya. Nah, tapi memang beberapa waktu terakhir, nah ini sempat dihebohkan ya, sudah mulai kembali lagi nih penyakit mulut dan kuku. Bahkan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia juga mencabut status Indonesia yang tadinya bebas PMK ini sekarang sedang disuspend begitu ya. Nah, menjelang Idul Kurban juga ternyata memang saat ini statusnya bahkan sudah 18 provinsi yang sudah tidak terinfeksi begitu ya. Jadi 18 provinsi sudah terkena ternak yang ada di 18 provinsi sudah terkena penyakit mulut dan kuku ini begitu Mbak Dini. Jadi ya tadi statusnya tidak hanya pada saat kurban yang dikhawatirkan sebenarnya. Nah, setelah ini juga ada dampak-dampak lainnya yang perlu kita waspadai bersama. Oke. Jadi sebenarnya yang harus kita waspadai dari penyakit mulut dan kaki pada hewan ternak ini seperti apa ya, Mas? Maksudnya kalau kita sedikit kayak pengen tahu sebenarnya indikator penyakit ini pada hewan ternak itu seperti apa. Terus kayak penyakit ini menularnya secepat apakah dan dampaknya sendiri buat kita ini seperti apa? Baik, jadi kalau untuk penyakit ini, PMK ini kalau di dunia internasional dikenalnya sebagai foot and mouth disease ini. Nah, ini kan memang dari virus ya Mbak Dini ya, virus dan juga biasanya menyerang ternak ya, atau sebenarnya hewan secara umum, hewan yang berkaki genap atau berkaki belah. Dan utamanya di ternak ruminansia itu kan semuanya juga kaki belah ya, seperti sapi, kerbau, domba, kambing dan seterusnya. Dan kalau dilihat gejalanya ini mungkin Bapak Ibu sekalian tidak pernah mendengar sebelumnya ataupun sudah pernah mendapatkan informasi. Secara umum gejalanya kalau melihat ternak kita ada yang demam tinggi begitu ya, sampai bisa mencapai 41 derajat, kemudian juga menggigil, kemudian juga nggak mau makan, anoreksia, kemudian terjadi penurunan performa, kalau misalkan di sapi perah terjadi penurunan produksi susu, penurunan bobot badan, dan juga yang paling kacau ada semacam luka ya, di kuku dan juga di itu gampangnya adalah ketika melihat gejala tersebut, nah itu patut diwaspadai sebagai terkena atau terinfeksi penyakit mulut kuku ini gitu Mbak Dini. Dan untuk masa penyembuhannya gitu seperti apa? Maksudnya dalam artian antisipasi kita gitu, apalagi mungkin mendekati Idul Kurban kan, para pedagang hewan kurban sendiri gitu kan harus punya antisipasi sendiri. Nah, itu seperti apa untuk
penyembuhannya atau antisipasi yang dimiliki setiap penjual hewan kurban di sebentar lagi yang akan ramai tentunya menjelang Idul Adha ini. Baik, jadi sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran melalui Menteri Pertanian berkaitan dengan tata cara kurban pada saat masa apa namanya di tengah wabah PMK ini, yang ya pertama kalau di tingkat peternak itu sebisa mungkin kita mengetahui ciri-ciri yang dibutuhkan, sudah mengetahui ternaknya bergejala, nah itu sebisa mungkin langsung melaporkan kepada otoritas veteriner setempat begitu, untuk kemudian diidentifikasi dan dilakukan proses lebih lanjut, apakah itu proses kurasi, kuratif ya. Kemudian kalau dari peternaknya sendiri harus bisa memisahkan kemudian ternak yang tadi sudah terjangkit harus dipisahkan dengan peternak yang masih apa namanya relatif sehat begitu. Dan kita lihat semuanya di peternak itu apakah sudah semua atau anak. Jadi umumnya peternak yang diarahkan untuk melakukan biosecurity yang sangat baik. Jadi ini kan karena virus begitu yang menularnya sangat cepat ini ya, sangat cepat. Jadi tidak hanya dibawa oleh ternak yang terinfeksi, tetapi juga kita sebagai manusia itu bisa menjadi vektor. Kita main misalkan peternakan, kemudian ternyata peternakan di situ ada yang terkena PMK. Nah, kita bisa membawa sebagai vektor. Memang tidak secara langsung kita bisa menular ke manusia ya. Sangat jarang sekali ditemukan kasusnya, tetapi kita sebagai ketika mengunjungi peternakan yang ada sapinya terkena PMK ini, itu virusnya masih bisa menempel ke kita di hidung, dimanapun. Nah, kemudian ketika kita mengunjungi farm lain, peternakan lain yang awalnya tidak ada apa-apa, tidak ada PMK dan semuanya relatif sehat, nah itu bisa malah menginfeksi ternak lainnya atau di peternakan yang lain. Jadi memang harus segera dilakukan biosecurity yang cukup ketat, dari mulai kandangnya, kemudian juga ternaknya itu sendiri, kemudian para pekerjanya, manusianya yang berkunjung, kemudian juga kandang, peralatan dan seterusnya. Jadi memang cukup banyak perlu dilakukan karena dampaknya besar sekali sebenarnya, bukan langsung ke manusianya bisa menular karena sakit, tetapi lebih kepada dampak ekonominya. Ya, dampak ekonominya luar biasa besar yang ditimbulkan dari penyakit ini gitu, karena penularannya yang sangat cepat. Bahkan ada studi ya di Inggris saja dulu tahun 2001 ya, ketika outbreak di Inggris, nah itu mencapai kerugiannya bisa mencapai 37 sampai 47 triliun ya untuk mengatasi ini, karena dampaknya tidak hanya langsung ke ternak, tetapi juga dampak penanggulangannya luar biasa, memakan biaya yang cukup besar. Begitu kurang lebihnya, Mbak Dini. Oke, berarti sangat berdampak ya pasti ya untuk perekonomian, apalagi bisa dibilang hewan kurban ini kan akan meningkat lonjakannya ketika Idul Kurban ya, permintaan pasarnya akan banyak. Tapi di sini juga dikhawatirkan karena ada penyakit ini, jadi tidak bisa menyediakan kebutuhan pasar, dan ini juga berdampak pada penjual hewan kurban itu sendiri ya, Mas Priya ya? Iya betul. Jadi ada tim kami di lapangan sudah mulai bergelisah begitu ya, Mbak Dini ya. Karena kan biasanya wilayah Jabodetabek, Bandung Raya itu kan disupport ya, jadi disuplai ternak-ternaknya biasanya dari daerah timur ya, Jawa Timur, kemudian Bali Nusa Tenggara, dan kemudian untuk lintas provinsi, apalagi kalau misalkan jalur darat, ketika melalui daerah-daerah yang sudah mewabah penyakit PMK ini ya harus dilakukan karantina selama 2 pekan di radius 3 sampai 10 km, dan ini yang kemudian menjadi sulit begitu ya untuk para peternak. Bahkan sudah mulai ada yang ketakutan kalau misalkan ternaknya nanti tidak terjual, padahal ternak sehat. Nah, cuma karena tadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian para peternak itu juga nggak bisa menjual secara langsung ke Jakarta, wilayah Jabodetabek, kemudian Bandung Raya. Akhirnya mereka sudah mulai ada semacam panic selling gitu ya,
dijual berapapun lah, yang penting menghasilkan uang. Nah itu trennya sudah terjadi di beberapa wilayah dari pantauan tim kami begitu ya. Nah kemudian dari tata niaganya memang seperti itu. Nah kemudian di tingkat peternak sendiri tadi karena produktivitasnya menurun, kemudian juga yang secara langsung berdampak kepada peternak kan pastinya ternak mereka yang sakit itu kan nggak mungkin bisa dijual ya. Kemudian juga harus potong paksa dan seterusnya. Jadi ada kecenderungan untuk penurunan supply begitu ya di kurban tahun ini. Meskipun demikian pemerintah sih katanya menurut Badan Pangan ya, jadi memperkirakan sih di kurban tahun ini itu masih cukup stoknya. Kurang lebih kan pemotongan di tahun lalu itu sekitar 1,6 juta ekor gitu ya. Nah, tahun ini diperkirakan 0,7 dan itu diproyeksikan masih cukup begitu. Dapat dipenuhi dari daerah-daerah yang bukan zona merah, bukan daerah-daerah yang saat ini sedang mewabah penyakit mulut dan kukunya. Begitu kurang lebih, Mbak Dini. Oke, baik Mas Pria untuk pemaparan penjelasannya. Tadi sempat disinggung di awal kalau tidak terlalu berdampak sebenarnya pada manusia. Tapi selama ini mungkin studinya sendiri sudah pernah adakah maksudnya dampak dari PMK ini gitu terhadap manusia? Kalau misalnya memang ada gitu, seperti apa sih yang dirasakan gitu? Iya, secara umum ya setahu saya gitu Mbak Dini, kemudian juga ada beberapa riset di luar negeri juga menyatakan ini kasus PMK yang kemudian menyerang ke manusia atau menularkan manusia itu sangat jarang sekali ditemukan, bahkan hampir tidak ada dari. Nah ini juga dari pemerintah pemerintah Australia di negara bagian Victoria juga menyatakan hal yang sama. Jadi penularan dari hewan ke manusia itu sangat jarang sekali ditemukan. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah bukan kita terjangkit PMK ini, tetapi lebih pada kita sebagai vektor yang bisa membantu mempercepat terjadinya penyebaran virus ini ke ternak-ternak lain. Nah itu yang sangat dikhawatirkan karena tadi dampaknya lebih banyak ke arah ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah kalau untuk produknya sendiri ya, karena kan ternak yang penyakit ini Mbak Dini ya, itu masih bisa masih bisa membawa virusnya, bahkan di daging ya maupun di susunya itu masih virusnya masih ada. Dan kalau kita makan Cina itu sebenarnya tidak menularkan secara kita ya, dan tidak berdampak secara langsung terhadap kesehatan manusia. Itu yang sebelumnya yang seperti itu yang yang dikhawatirkan lebih kepada dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat PMK ini. Nah itu yang menjadi perhatian karena setahun Mbak Dini ya, itu setahun itu bisa potensi kerugiannya dari PMK ini mencapai biasanya 1,5 atau 2,5 miliar US dollar sampai 15 miliar. Nah itu ada beberapa riset juga menyatakan demikian begitu, cukup besar sekali dampak yang ditimbulkan dari PMK ini. Benar-benar hewan kurban ini secara quality control ini terjaga, di mana biar bisa memberikan kenyamanan tentunya untuk yang akan berkurban ya, dan tentunya sekaligus juga bisa dibilang syarat untuk berkurban kan dengan hewan yang sehat ya, seperti itu. Nah ini dari Dompet Duafa sendiri Mas Dian dalam programnya THK tahun ini akan seperti apa Mas Dian? Baik, jadi kalau THK ini sebenarnya kan memang usianya sudah cukup panjang ya. Jadi sejak berdirinya Dompet Duafa kita meluncurkan program namanya hewan kurban. Satu inisiasi untuk membantu para peternak lokal, pemberdayaan peternak lokal agar mereka bisa mandiri tentunya. Nah sejak awal mula di tahun 1994 hingga itu kurang lebih memasuki tahun 2009 pelaksanaan THK itu kita menggunakan metode yang cukup teruji lah. Nah untuk kasus di tahun ini yang memang isu PMK ini sedang merebak, kami berkoordinasi dengan banyak pihak
tentunya. Selain juga kami memang memiliki DD Farm di beberapa titik di 10 provinsi dengan kurang lebih 14 kandang. Itu kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Hewan, kemudian juga aparat keamanan setempat, dan tentu dengan dokter-dokter hewan. Ini bagian dari bagaimana kami memitigasi agar hewan-hewan kurban yang disediakan dompet duafa tentu layak dan sehat untuk dijadikan hewan kurban di pelaksanaan hari H nanti. Oke, baik. Jadi kita akan sebentar lagi ini kita akan lihat langsung aja. Ini proses QC dari dompet duafa sendiri untuk memastikan hewan kurbannya dalam keadaan sehat. Jadi ketika pelaksanaan hewan kurban tentunya kita sebagai perkurban ya, ini mendapatkan kenyamanan. Kita akan lihat ini dia videonya terlebih dahulu sebelum nanti kita kembali mengobrol-ngobrol bareng sama Mas Dian. Nama saya Bowo, usia saya 32 tahun. Saya mitra peternak dari dompet duafa. Sebenarnya dari kita lihatnya syarat kurban secara umum, gitu. Syarat kurban secara umum baik dia usia, baik dia dari kesehatan fisik, gitu kan, beda cacat dan lain-lain. Sebenarnya yang diikutin itu ya syarat sebagai syariat kurban, gitu. Dan ini yang dipakai di mana-mana. Secara hukum Islam juga mengatur soal syarat kurban itu. Kita punya treatment khusus untuk yang masuk dengan pemupukan. Kita obat cacing dulu agar kita tahu bahwa tidak ada cacing di rumennya, sehingga dia pertumbuhannya bisa optimal. Selanjutnya kita buat formulasi pakan yang bisa meningkatkan bobotnya. Berarti kebutuhan nutrisi dari si domba ini kita cukupi sehingga pertumbuhan bobotnya itu bisa optimal. Misal kita sekarang menggunakan kulit kacang kedelai, konsentrat, ampas labu, dan rumput-rumput sekitar. Sekarang alhamdulillah kita diamanati kelompok ternak kita Pratajaya itu sebanyak 1000 ekor yang nanti akan disebar oleh DD di sekitaran Banten dan sekitarnya. DD ini melibatkan peternak sebagai salah satu cara untuk bekerja sama juga dengan peternak, mengembangkan peternak. Kesehatannya biasa yang kita rutin lakukan adalah cek mata, terus cek mulut, terus cek kayak kaki, takut ada yang kesleo atau terjepit dan lain-lain. Nah, supaya kita bisa melakukan pengobatan lebih awal, gitu. Jadi mencegah penyakit ini menyebar lebih luas kepada ternak-ternak yang lain. Karena ini untuk ibadah, jadi kita pastikan hewan ini harus prima, gitu. Nah, ada yang sakit ataupun cedera. Nah, sehingga ketika penyaluran ini sudah dalam kondisi prima. Nah itu dia mudah sahabat dompet duafa, video QC DD Farm ya di Tangerang, dimana sekali lagi dompet duafa ini melibatkan peternak lokal tentunya untuk menyiapkan hewan kurban yang nanti bisa para donatur langsung berkurban di dompet duafa. Dan sedikit informasi juga, silakan untuk para donatur yang akan berkurban dompet duafa. Ini adalah hari terakhir insya Allah Mas Dian, kalau nggak salah hari ini masih ada Campaign Syawal. Campaign Syawal. Jadi untuk hewan kurbannya sendiri, insya Allah masih ada promo ya, betul ya? Ada promo. Masih ada promo Syawal. Langsung aja dicek di Instagram dompet duafa. Ini di dompet duafa.org atau bisa langsung ke webnya aja di kurban.dompetduafa.org. Nah, kita lanjut lagi obrolan kita bersama sama Mas Dian. Mas Dian, kalau kita melihat dari PMK sendiri agak sedikit yang kali ini agak luar biasa sih, maksudnya agak lebih heboh ya dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, ini gimana dompet duafa merespon PMK sendiri dan memberikan bisa dibilang bukti atau kenyamanan untuk nanti para donatur yang akan berkurban di dompet duafa? Oke. Ya sebenarnya mungkin karena fenomena alam ya. Jadi kemarin kita habis
terkena pandemi selama 2 tahun, baru selesai memasuki masa endemi, tiba-tiba ada isu namanya PMK. Setelah euforia Idul Fitri, tiba-tiba isu itu mengemuka sehingga kan membuat orang sedikit shock ya. Jadi makanya kenapa sekarang di media massa cukup bombastis lah isunya. Ya kalau kami di Dompet Duafa memang kami secara serius menangani ini agar apa yang ibadah di Idul Adha nanti itu benar-benar memberikan hewan-hewan berkualitas, maka kami melakukan juga semuanya dengan prosedur dan ketetapan yang sudah baku. Kami memang menerapkan di semua DD Farm yang tadi sudah saya sebutkan di 10 provinsi, begitu juga di mitra-mitra peternak lokal di hampir 34 provinsi. Jadi kami menginisiasi kerjasama dengan Dinas Kesehatan Hewan, kemudian juga melibatkan dokter-dokter hewan di wilayah-wilayah terdekat dengan mitra, sehingga mereka bisa proaktif agar hewan-hewan yang diberdayakan itu dipersiapkan untuk Idul Adha nanti itu benar-benar terjamin kesehatannya. Kalaupun nanti ada indikasi dia tertular virus segala macam, itu akan kita pisahkan di karantina. Kenapa? Walaupun memang dari MUI sudah menjelaskan ya bahwa hewan yang terkena PMK tetap bisa dikurbankan, karena tadi Mas Pria sudah menyampaikan ini tidak ada pengaruhnya dengan manusia. Tapi kami dari sisi syariah tetap mengedepankan agar hewan yang sehat yang diprioritaskan untuk menjadi hewan kurban. Itu Mbak Dini. Jadi kami memang ingin memberikan jaminan kepada masyarakat, kepada donatur, bahwa hewan kurban Dompet Duafa itu adalah hewan yang sehat, gitu, dan layak untuk dikurbankan, gitu, memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan secara syariah. Oke, baik. Untuk QC-nya sendiri dari Dompet Duafa sendiri kan dari hulu ke hilir ya, mulai dari pakan dan segala macam. Betul. Mungkin itu bisa jadi yang meyakinkan kita nih para donatur untuk berkurban Dompet Duafa. Bisa dijelasin lagi Mas Dian seperti apa sih proses seperti dari hulu ke hilirnya sendiri? Jadi kalau kami memang dalam menjaga kualitas hewan ternak kami, kami melakukan yang namanya quality control secara bertahap. Jadi dalam pelaksanaan pembiakan hewan kurban yang kita persiapkan dari tahun sebelumnya, itu kita melakukan QC bertahap dengan pendamping-pendamping yang ada di setiap wilayah. QC ini menerapkan aturan yang sudah memang kita tentukan. Dia akan memeriksa semua aspek dari hewan tersebut, baik hewannya secara fisik maupun kandangnya, termasuk juga petugasnya. Jadi semua memang dilakukan screening kesehatan, baik secara medis maupun secara aktivitas. Jadi semua harus bersih. Dan QC untuk setiap pelaksanaan hewan kurban itu setidaknya kita lakukan 3 kali Mbak Dini, sebelum masuk pelaksanaan di hari Idul Adha. Kenapa 3 kali? Karena kami memberikan jeda setiap 1 bulan untuk perkembangan hewan tersebut agar dia benar-benar terjaga. Selain QC yang diterjunkan dari tim pusat dan beberapa mitra cabang, kami juga membekali setiap pendamping itu ilmu yang cukup, sehingga setiap pendamping juga bisa melakukan QC lokal misalnya ya. Jadi mereka tetap memantau perkembangbiakannya hewan setiap saat. Nanti ada tim panitia khusus untuk QC-nya. Ya QC yang dengan panitia yang 3 kali dilakukan. Tapi kalau dari kualitas hewan tersebut tetap dijaga oleh para pendamping. Pendamping ini kita melibatkan, kita sebut dengan anak kandang. Nah setiap DD Farm itu ada anak kandang yang akan menjaga setiap harinya, dan mereka bergantian. Jadi itu bagaimana kami memberikan jaminan kualitas bagi para donatur. Oke, Masya Allah. Jadi secara QC-nya ini ada yang tadi disebut anak kandang yang setiap hari mengecek ya, mulai dari pakannya, kandangnya, dan segala macamnya ya. Jadi benar-benar memastikan untuk hewan kurban agar sesuai dengan syariat ya, tetap sehat ketika berkurban seperti itu ya. Betul Mbak Dini. Nah, untuk program THK-nya sendiri nih, ini targetannya seperti apa untuk tahun ini? Dan wilayah sebarannya di mana aja Mas Dian? Ya, kalau di tahun ini kami insya Allah menargetkan kurang lebih sekitar 40.000 peserta Ladoka ya. Jadi kami konversi kalau sapi menjadi 7 itu berarti dikalikan 7, kurang lebih 40.000 peserta Ladoka. Kami menyasar seperti tahun-tahun sebelumnya, karena Indonesia 34 provinsi ya, maka 34 provinsi.
utamanya adalah daerah pelosok. Kenapa kami menyasar daerah pelosok? Karena di beberapa riset yang kami lakukan secara internal, bahwa masih banyak orang Indonesia itu yang belum masakan daging, Mbak. Ya, dengan zaman sudah seperti sekarang gitu ya, digitalisasi, tapi masih ada beberapa daerah yang tidak benar masakan daging. Kedua juga karena kami juga mendapatkan data riset dari tim riset IDEAS, salah satu unitnya Dompet Duafa, itu ada beberapa kota di Indonesia ini yang surplus daging setiap pelaksanaan kurban. Maka dari itu kenapa kami selalu menganjurkan atau mengajak donatur bisa berkurban melalui lembaga agar bisa disebarkan ke pelosok. Itu. Nah, selain di dalam negeri, kami juga menyasar negara-negara konflik seperti yang sekarang ini kita ketahui, ada konflik kemanusiaan di Palestina, di Suriah, kemudian juga di Bangladesh ya, akibat konflik di Myanmar maka terjadi migrasi minoritas Muslim di sana ke Bangladesh, makanya mereka menjadi kebutuhan pangan terjadi dampak ya, kami sebutnya krisis pangan. Maka di daerah-daerah yang mengalami krisis pangan atau krisis konflik kemanusiaan, insya Allah Dompet Duafa senantiasa membantu mereka berupaya agar donasi yang didistribusikan, diserahkan oleh para donatur itu bisa terdistribusikan sampai ke sana. Selain itu juga kami menyasar juga kaum minoritas Muslim di Mindanao, Filipina, kemudian juga di Timor Leste, tetangga kita yang hari ini memang krisis pangan dan sebagian ada kasus gizi buruk. Nah, ini beberapa negara yang kami sasar sebagai bagian bagaimana kami edukasi masyarakat dan donatur agar bisa berkontribusi mendistribusikan kebaikannya sampai ke saudara kita di luar negeri. Gitu. Masya Allah. Jadi kenapa kita mengajakin untuk Insan Muda Sahabat Dompet Duafa berkurban di Dompet Duafa? Kenapa? Karena tadi udah disampaikan sama Mas Dian, sasarannya seperti apa, daerahnya juga seperti apa, 34 provinsi insya Allah ke daerah pelosok yang dimana mungkin belum pernah dijangkau ya. Ini sempat Mas Dian bilang ada juga loh yang belum makan daging ya, itu pernah saya waktu datengin Mas Dian ke Ambon. Jadi satu desa di mana baru ada yang berkurban lagi akhirnya ketika Dompet Duafa ke sana. Jadi selama 7 tahun belum pernah ada yang berkurban lagi. Ketika Dompet Duafa ke sana, alhamdulillah mereka merasakan daging. Jadi kebahagiaan pun sampai ke pelosok-pelosok negeri ya. Alhamdulillah. Dan juga tadi ke beberapa daerah yang konflik ya. Jadi kenapa mesti, insya Allah yang punya niatan berkurban Allah mudahkan dan bisa di Dompet Duafa tentunya ya, dengan amanah insya Allah. Yang tadi sempat disampaikan juga ternyata banyak penumpukan daging di kota-kota besar. Jadi kenapa nggak disalurkan ke Dompet Duafa? Karena Dompet Duafa insya Allah akan menyalurkannya ke daerah-daerah pelosok dan juga daerah-daerah konflik dan minoritas muslim di negara-negara yang tadi saya sebutkan sama Mas Dian ya. Betul, Mbak. Baik. Mas Dian dari editor harian Media Indonesia, ini sedikit ada pertanyaan kenapa nih kayaknya ya. Bisa dibilang kalau pemberitaan kemarin ada masalah pandemi, kita mau pandemi, terus sekarang ada PMK, heboh lagi gitu. Nah, sebagai seorang editor menyikapinya isu-isu seperti ini, seperti apa sih Pak untuk memberitakannya? Bagaimana Pak Eko? Baik, terima kasih. Kami bukan cuma kami saja di Media Indonesia, bahwa kemudian isu PMK ini memang isu yang lumayan seksi untuk kita udarakan, untuk kita publish, untuk kita memberitahu kepada masyarakat. Kenapa isunya isu seksi? Karena ini luar biasa sekali secara masif gitu ya. Jadi kalau tadi mengacu kepada penegasan Mas Priya tadi, ini saya sempat terkejut juga karena 2 hari yang lalu saya melihat data itu baru 16 provinsi yang terkena. Nah sekarang barusan beliau bilang sudah 18. Itu artinya kita sudah hampir 70% Indonesia itu sudah terjangkit PMK, dan sangat wajar sekali kalau kemudian Dewan Kesehatan Dunia khusus untuk hewan ini, kesehatan hewan ini mencabut status bebas PMK ini kepada Indonesia. Kenapa ya? Karena dengan kondisi ini artinya sudah
jutaan dari hewan yang berkuku belah tadi itu terkena PMK. Ini satu hal yang sangat mengerikan dalam artian bahwa kita nih kebutuhan hewani kita bisa terganggu, sangat terganggu. Kenapa? Karena apalagi dengan adanya kondisi seperti ini, terjadinya lockdown, terjadinya karantina wilayah untuk pergerakan sapi, kambing, ini membuat peternak-peternak ini memang menjerit. Kami melihat bahwa fenomena ini sudah terjadi. Artinya peternak yang dari Jawa Timur tidak bisa masuk ke Jakarta, tidak bisa masuk ke Jawa Tengah, begitu juga sebaliknya dan sebagainya. Dan ini saya kok melihat memprediksi akan terjadi kelangkaan. Kelangkaan bahwa kalau ini tidak segera diatasi dalam tempo 1 bulan ini jadi masalah. Karena kan kita Juli, artinya kita masih punya waktu 1 bulan untuk memperbaiki keadaan. Nah ini yang harus yang betul-betul menjadikan kami aware, kami harus waspada juga bahwa tidak bisa kemudian para pemangku kepentingan itu hanya berdiam diri saja. Dalam konteks seperti ini, dinas-dinas kesehatan sebagai ujung tombak, dan itu saya memang melihat sudah itu dilakukan dengan masif. Bahwa kemudian tadi disebutkan oleh Mas Priya tadi bahwa ini tidak menular pada manusia, tetapi kondisi kita hari ini kan masih agak goyah ya. Secara mental harus kita akui kondisi pandemi ini membuat kita jatuh mental. Dan kemudian siapa yang nggak berpikir, ya lu enak ngomong nggak menular kepada manusia, emang lu berani jamin virus itu nggak templok ke gue? Kan itu bisa terjadi pemikiran seperti itu. COVID-19 ini juga awalnya kan kita anggap remeh. Nah bahwa kemudian dia begitu masif pada akhirnya membuat negara ini hampir kolaps, itu harus kita garis bawahi. Jangan sampai kemudian timbul persepsi masyarakat bahwa virus dari PMK ini bisa bermutasi kepada manusia. Kalau tadi menyebutkan mengacu kepada Mas Priya tadi, ya alhamdulillah bahwa memang belum pernah ada ya bahwa kemudian virus dari hewan itu bisa menular ke manusia. Dan manusia ini bertindak sebagai vektornya, sebagai pembawanya. Itu jauh lebih juga nggak bisa dianggap sebelah mata. Pergerakan manusia hari ini udah luar biasa sekali. Kondisi kita ini udah bukan kondisi pandemi. Kalau saya perhatikan dari beberapa perjalanan yang saya lakukan, mungkin hanya Jakarta aja yang ada pandemi gitu ya. Kenapa? Karena di semua daerah banyak sekali tidak ada corona. Mereka semua bebas saja. Nah ini yang menurut saya harus juga diwaspadai. Jangan sampai kemudian masyarakat menjadi perspektif mereka memunculkan hal-hal yang justru kontraproduktif. Bahwa alhamdulillah dompet duafa sudah membuat semacam barrier ya. Bahwa hanya hewan-hewan yang memang memenuhi syarat kesehatan lah yang akan didistribusikan kepada para yang memang membutuhkan. Dan itu menurut saya memang sungguh luar biasa sekali. Tetapi persoalan sekarang adalah bagaimana kemudian kita menyikapi, memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa walaupun tidak menular, jangan kemudian kita kendor kewaspadaan. Karena kondisi di dalam kita ini masih belum terlalu pulih 100%. Dan situasi yang terjadi hari ini itu bisa saja kemudian membuat kita jadi setback kembali. Aduh, baru selesai pandemi kita sudah mau bicara ekonomi berputar, kok ujuk-ujuk ada PMK gitu. Walaupun tadi disebutkan oleh Mas Priya tadi, ini kan bukan barang baru. Ya memang betul, ini bukan barang baru. Sudah puluhan tahun yang lalu ada. Tetapi persoalannya adalah ketika hari ini, ketika kemudian pandemi yang sudah mulai merangkak, perekonomian sudah mulai bergerak, loh kok ya ada lagi kayak gini gitu. Ini baru PMK loh. Belum kalau kita bicara tentang hepatitis akut. Nah ini kan jadi persoalan yang menurut kami di media, dan kami lah yang pelaku-pelaku media itu mau tidak mau harus betul-betul mengencangkan antena nih, bahwa nggak bisa kita bersikap diam saja. Makanya yang kami lakukan itu adalah bagaimana kami membantu untuk menjelaskan kepada masyarakat kondisi yang sebenarnya seperti apa. Tinggal sekarang para pemangku kepentingan itu menyikapi itu seperti apa. Bahwa kemudian harapan kami, kasihanlah para peternak ini. Mereka tadi ada dibilang sudah panik selling ya. Mungkin harga sapi itu ada 15 juta, udah gua jual 5 juta aja deh. Kasihan kayak gitu. Nah, disinilah peran dari pemangku kepentingan untuk mengatasi itu. Jangan sampai mereka kemudian dirugikan berkali-kali lipat. Sudah ternaknya hilang,
rugi bandar pula. Nah, kalau memang tidak bisa membantu secara langsung, berilah kemudahan. Katakanlah kemudahan kredit, baik pihak perbankan didesak oleh pemerintah, tolonglah ini. Ini karena kondisi ini juga kepentingan kita semuanya. Bayangkan tadi kalau kemudian disebutkan oleh Mas Pria bahwa kerugian dari PMK ini kalau saya salah tangkap itu di British ya, itu sampai 47 triliun. Dan ini bukan angka yang kecil. Dan di sisi lain kita bisa kekurangan pasokan hewani. Dalam hal ini kita bisa lihat dari daging sapi, daging kambing. Kalau itu berkurang, apa jadinya generasi kita nanti? Mungkin kita yang sudah tua-tua sih nggak, malah justru kalau perlu jangan kebanyakan makan daging mentah jangan makan daging merah gitu. Nah ini bagaimana dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang yang memang sedang membutuhkan masa pertumbuhan. Jangan sampai ini menjadi lost generation. Kalau ini kemudian dibiarkan, dalam tanda kutip, ada pembiaran, kasihan. Nah, harapan kami, ayolah kita sama-sama tanggulangi. Kami sebagai media, kawan-kawan juga yang bergerak di bidang media massa, itu pasti akan membantu kok. Membantu dalam artian memberikan pemahaman kepada masyarakat, nggak usah khawatir, dan ini akan bisa diatasi, tetapi juga tolong berikan kami informasi, berikan kami data, dan berikan kami jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira begitu. Jangan ada dusta di antara kita, itu ya luar biasa. Dari Dede. Pertanyaan saya ini kan udah mendekati Idul Adha. Itu berarti kan banyak tempat-tempat yang menjual binatang kurban. Nah, untuk menjadi sebagai mitra-mitra untuk Dede itu seperti apa kriterianya dan program apa saja yang diberikan dari Dede untuk masyarakat? Itu yang pertama. Yang kedua, dan untuk yang masalah infeksi PMK ini, apakah kalau manusia itu kan tidak bisa terinfeksi gitu kan ya, tapi kita sebagai carrier, pembawa. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi agar kita tidak menginfeksi ke binatang-binatang itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Silakan Mas Dian, mungkin boleh dijawab, silakan. Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya. Terkait mitra, jadi selama ini kami melakukan pemberdayaan Mbak, pembinaan peternak lokal dalam bentuk community development. Jadi di hampir semua provinsi di Indonesia kami memiliki cabang. Nah, cabang-cabang ini menjadi kepanjangan tangan dari Dompet Duafa untuk melakukan pemberdayaan sebagai bagian dari pengembangan programnya setiap cabang. Kita punya 5 pilar di Dompet Duafa ini, ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan dakwah kemanusiaan. Nah, di pilar ekonomi inilah masuknya peternak dan petani. Nah, di sana kami semacam menciptakan siklus. Jadi makanya kami sebut community development, karena selain peternak juga melibatkan petani, melibatkan juga shareholder, penjual segala macam. Jadi dia berputar siklusnya. Apa saja yang didapatkan? Ya tentu tadi ada pendamping, kemudian fasilitas kunjungan berkala dokter hewan untuk selalu menjaga hewan-hewan ternak binaan kita ini dalam kondisi prima, sehat dan layak konsumsi kalau dia memang hewan konsumsi seperti kambing atau domba, kemudian sapi atau ayam. Jadi memang hewan-hewan yang layak. Kenapa? Karena kita menyasarnya adalah peningkatan ekonomi, skala ekonomi dari para penerima manfaat ini yang tadinya memang dia berada di posisi bawah, sedikit demi sedikit akan naik sehingga kita bisa menaikkan taraf hidup ekonominya. Itu target Dompet Duafa dalam pengembangan ternak-ternak lokal yang melibatkan masyarakat. Nah, kemudian mengenai PMK, bagaimana kita memitigasinya? Kami sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Hewan setempat di setiap wilayah, juga aparat keamanan. Dalam arti setiap orang yang memasuki sentra ternak kami itu akan dilakukan screening yang diterapkan di setiap sentra. Jadi sudah ada fasilitasnya di sana. Kalau kemarin kita waktu pandemi kita menyiapkan chamber ya. Jadi setiap orang masuk dia seperti disinfektan. Ini juga sama Mbak. Disinfektan yang memang kami sudah diskusikan dan sudah komunikasikan dengan pihak Dinas Kesehatan Hewan.
Jadi ini bagian dari kami memitigasi agar orang yang keluar masuk sentral tidak menjadi vektor, jadi menjadi perantara untuk penularan virus itu ke tempat lain, terutama ke hewan ternak di tempat lain. Ini kami melakukan mitigasi sampai serigid mungkin. Tapi kalau memang nanti ternyata lolos ya itu di luar kehendak kami gitu. Tapi kami sudah melakukan semuanya berdasarkan komunikasi dua arah dengan aparat dan pihak terkait. Baik, Dompet Duafa hari ini menginisiasi talk show terkait PMK, penyakit mulut dan kuku pada hewan berkaki belah, di mana hari ini kita mendekati musim ibadah kurban, satu ibadah di umat Islam yang ibadah terbesar kedua setelah Idul Fitri. Nah, tentu ini menjadi tantangan bagi kami bagaimana ini bisa tersosialisasikan ke banyak pihak, dalam hal ini donatur, media massa, dan masyarakat umum, bahwa Dompet Duafa tetap memberikan layanan prima dengan kualitas, dengan menjaga kualitas hewan kurbannya, melibatkan banyak pihak, dalam hal ini dinas kesehatan hewan, aparat keamanan, dokter-dokter hewan di setiap mitra-mitra dan juga peternakan atau baby farm Dompet Duafa sebagai bagian kami untuk menjaga amanah umat ini terpenuhi sebaik-baiknya. Dan tentu ini menjadi bagian dari kami menyampaikan apa yang dilakukan oleh Dompet Duafa secara transparan, dan tentu juga bagian dari kami untuk menggerakkan ekonomi peternak-peternak lokal agar tetap mandiri dan berdaya di layanan. Jadi yang kami sudah dapatkan di beberapa kali pertemuan dengan pihak-pihak terkait, bahwa sebenarnya ini mudah dikenali penyakitnya. Misalkan penyakit mulut itu dia akan, kalau kita manusia sariawan ya, di hewan juga ada. Nah itu, jadi dia nanti akan mengeluarkan air lius terus menerus di bagian bibirnya ini, di bagian atas bibir dan gusinya itu pecah-pecah dan cenderung berdarah. Itu udah tanda dia. Nah, sebenarnya ada yang agak mendekati, yaitu di mata akan berair terus. Nah, pada kuku mungkin yang akan agak sulit dikenali karena kan ya, kalau hewan ya umumnya kotor kakinya, jadi kalau kecuali kita angkat kita masih tidak kelihatan. Tapi kalau secara kasat mata di bagian kepala itu mudah dikenali. Nah, jadi kalau dia sebenarnya sudah terinfeksi tapi tidak terlihat, ya berarti mungkin indikasinya masih dalam tahap wajar, jadi masih dalam kategori sehat. Berdasarkan rilis yang kami terima dari Kementerian Pertanian, ya memang membawahi Dirjen Kesehatan Hewan, dan juga dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, juga dari MUI, itu semua menyatakan bahwa hewan yang terinfeksi PMK ini itu tidak menular kepada manusia. Satu. Yang kedua, hewan yang tertular virus ini itu tetap boleh dikonsumsi dan layak untuk dikurbankan. Jadi secara klinis dan secara medis dagingnya tetap bisa dikonsumsi, tidak ada pengaruh sampai hari ini. Demikian pernyataan dari Kementerian Kesehatan. Dan secara syariah, MUI juga menyatakan tetap layak untuk dikurbankan dan tidak melanggar syariah. Karena bukan penyakit fisik sebagaimana yang selama ini kita pahami, hewan kurban tidak boleh dikurbankan kalau dia cacat. PMK ini tadi sudah saya gambarkan ya, bahwa kami ini memiliki dairy farm di 10 provinsi dengan kurang lebih ada 14 kandang. Jadi ada yang 2 atau 3 gitu ya. Nah, terus tentu kami harus menjalankan ini secara terus-menerus, kontinu, sampai benar-benar dicabut statusnya oleh pemerintah. Karena sustainability program kami di lapangan itu harus dipertahankan. Hewan-hewan misalkan ya, nanti kurban sudah selesai, kan masih ada hewan-hewan yang tidak lolos QC yang tidak bisa dikurbankan, atau memang penjualannya tidak mencapai target misalkan ya, tapi mudah-mudahan tidak gitu. Nah, dari hal-hal ini kan akan ada stok nih, ya stok hewan. Nah, stok hewan ini kan tetap harus dijaga kehidupannya, dijaga kesehatannya, agar dia tetap layak konsumsi. Manakala masa kurban sudah selesai, maka kehidupan farm ini itu kan tetap berjalan, bisnisnya berjalan gitu, sehingga
kita tidak mengandalkan kurban satu kali, tapi juga kita bisa menjalankan ini sebagai bisnis rutin agar farm ini bisa bertahan hidup. Ya, tadi Mbak Dini sudah sampaikan ya, jadi hari ini hari terakhirnya kita campaign Syawal, jadi ada potongan harga lah itu ya. Berapa dari besar harga itu normal. Harga normalnya kalau untuk kambing standar bobot 23 sampai dengan 25 kilogram itu di angka 1945. Oke. Itu untuk kambingnya. Ya, kambing Kalau standar. untuk sapinya? Kemudian ada kambing medium di bobot Oke. 26 sampai dengan 29. Di bobot 26 sampai dengan 28 itu di angka 22-25 ribu. Nah, terus ada yang premium, yaitu yang kelas super. Nah, itu 29 kilogram ke atas. Itu di angka 25-95 ribu. Sementara untuk sepertujuh sapi itu kita buka di 1950 ribu. Kemudian untuk satu ekor sapi di 13.645.000. Nah, ini angka yang kita distribusikan ke masyarakat, kita sosialisasikan di berbagai kanal. Oke. Nah, saat ini memang ini hari terakhir campaign untuk promo Syawal. Setiap kambing itu didispensasi Rp100.000, sementara untuk sapi utuh itu Rp300.000. Oke. Ya, kalau harapan dari kami tentu sebagai dalam hal ini selain sebagai lembaga filantropi, kami juga sebagai pelaksana lapangan ya, karena kami punya farm di banyak titik, adalah pemerintah sebagai regulator dan juga sebagai operator bisa memberikan bantuan lebih maksimal kepada para peternak lokal. Dalam hal ini kunjungan dokter hewan untuk memastikan bahwa hewan ternak itu sehat. Kedua, bantuan berupa vitamin atau suplemen bagi hewan-hewan, karena ini erat kaitannya dengan kebutuhan gizi dari setiap hewan yang disediakan. Nah, yang ketiga adalah kami sempat menginisiasi, kita kan punya begitu banyak kampus ya peternakan hewan di Indonesia, begitu banyak calon dokter hewan dan juga dokter hewan yang saat ini mungkin nggak semuanya juga punya kehidupan layak. Harusnya mereka bisa dikaryakan sebagai relawan yang bisa diterjunkan ke lapangan untuk membantu pemerintah menjadi tenaga dokter hewan lepas yang dapat insentif dari pemerintah di semua mitra, sehingga penanganan ini bisa lebih cepat selesainya dengan melibatkan begitu banyak relawan dokter hewan.